Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, dalam video kali ini gua akan memaparkan apa aja poin-poin ataupun teori gua yang berdasarkan Lookism chapter 437 coy, yang telah rilis Kamis malam coy, dan telah gua baca pada hari Sabtu ya, karena gua sempat bacanya pada hari Sabtu coy. Dan video ini dibuat pada hari Minggu jam 1:30 siang coy. Oke guys, sebelum kita ke videonya, gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 202 orang yang telah subscribe channel ini coy. Oke, terima kasih banyak coy kepada kalian yang telah subscribe channel ini coy. Dan gue juga berterima kasih kepada user FX itu yang namanya sangat sulit, dan juga ada @pio8257, ada juga Dani VTuber ID, ada Tokraf Dz, ada Afdal 01 Gamers, dan juga ada Sinvianri 2031 coy. Oke guys, itu tadi orang-orang yang telah komen di video gua sebelumnya coy, di chapter 436. Terima kasih kepada orang-orang tersebut. Oke, terima kasih banyak. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, ada salah satu komenan dari viewers gua di kolom komentar di video chapter 436 yang menarik perhatian gua coy, yakni komenan dari Tokraf DZ. Dia berkata, cepat atau lambat generasi 2 akan bisa melampaui para raja generasi 1 karena mereka terus menerus di buff. Jika raja Piontek, ya Piontek apa Piontek bacanya nggak tahu ya, bisa dikalahkan hanya dengan 2 orang dari generasi 2, maka tidak mustahil hanya dengan 1 orang dari generasi 2 bisa mengalahkan raja generasi 1. Ini komenannya bagus guys, karena raja Piontek itu dikalahkan oleh 2 orang dari generasi 2, yaitu Jajang dan juga temannya itu yang dilatih Mr. Kim itu. Nah, sebenarnya menurut gua itu bukan murni kekuatan Jajang guys, melainkan ada plot armor di situ. Jadi bisa menang. Sedangkan PHS ini jika dibandingkan dengan Kuak Jicang mungkin masih jauh guys. Oke, gitu dari gua. Oke, kita masuk ke inti video, yaitu kita akan membahas poin-poin terlebih dahulu guys. Di sini gua menemukan 5 poin dan juga 3 teori yang menurut gua menarik coy untuk kita bahas di video kali ini. Poin yang pertama, bener kan kata gua, pada chapter ini akan diperlihatkan pertarungan antara Tuan Muda Jai dengan si mata ular coy, atau Gua Jihan. Iya, karena emang bener urutannya gitu guys. Sebelum ke hidangan utama harus ada hidangan pembuka, dan setelah hidangan utama pasti ada hidangan penutup. Jadi menurut gua setelah puncak-puncaknya Kuak Jicang melawan Hyungsuk, akan ada 1 orang lagi yang bakalan datang coy. Entah itu siapa, gua masih belum bisa menebak coy. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pertarungan antara Jai dan juga Kuak Jihan. BTW Kuak Jihan, Kuak Jicang, dan satu lagi itu 3 bersaudara coy ternyata. Pantas saja matanya itu mirip-mirip guys. Apalagi Kuak Jihan dengan Kuak Jicang itu sangat mirip guys, dari raut wajah dan juga matanya yang seperti ular. Oke, kita kembali ke topik. Pertarungan antara Jai dan juga Kuak Jihan ini tuh mengandalkan teknik. Di sini kita diperlihatkan bahwa Jai menggunakan bela diri Kali Arnis coy. Kalau kalian nggak tahu, Kali Arnis adalah, nah ini dari Wikipedia ya, Arnis adalah salah satu seni bela diri yang berasal dari Filipina. Di samping 2 penamaan yang lain yaitu Kali dan juga Eskrima, keseluruhannya tergabung dalam Filipino Martial Arts atau FMA, yaitu seni bela diri yang mempelajari senjata dan tangan kosong yang berdasarkan pada seni bela diri bertongkat coy. Jadi gitu untuk penjelasannya Kali Arnis. Lebih gampangnya, bela diri Kali Arnis adalah bela diri yang pernah dipakai oleh Kim So Hyun untuk mengalahkan Seok coy pada serial Quest Supremacy. Oke, kalian pasti tahu kan? Oke, poin yang ketiga, Jai adalah anak dari Chairman Hong. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Chairman Hong, dia adalah orang yang menolong Pak Hyungsuk saat ditangkap oleh polisi coy, dan tuan dari Sophia yang sekaligus guru dari Jai. Nah, nama asli Jai adalah Jai Hong, anak dari Steve Hong coy, Chairman Hong gitu. Mungkin digambarkannya gini, Chairman Hong atau grup Hong ini tuh adalah rival dari grupnya Chairman Choi atau Choi Dong-so guys. Poin yang keempat, jika kalian tidak tahu siapa itu Sophia Alexander, Sophia Alexander adalah partner dari Park Jin Chol coy, yang dalam misinya yaitu sebagai tentara untuk mengakhiri perang. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Park Jin Chol, dia adalah temannya Mr. Kim dari serial Mr. Kim, dan ayahnya Park Da-bin coy dari serial Loser Live. Nanti gua kasih gambarnya lah siapa itu Park Da-bin. Oke. Poin yang kelima, menurut gua Park Hyungsuk tidak bisa menang 1 vs 1 melawan Jicha. Hal ini dikarenakan
menggunakan ocoban DG yang ternyata bukan bualan belaka coy. Dikatakan oleh PHS bahwa hardware-nya Jijang setara dengan Jonggun, di mana Jonggun adalah guru Pak Hyungsuk dan masih belum bisa dikalahkan oleh Pak Hyungsuk. Pastinya pertarungan mereka akan membuat kita speechless coy. Dan jika PHS bisa menundukkan Jijang, berarti PHS jauh lebih kuat daripada Jajang dan juga Hostel coy. Karena pertarungan Jai dan juga Hyunsong sudah selesai, gua harap Jai dan juga Hyunsong datang coy ke pertarungan PHS. Ya meskipun bukan untuk menolong, tapi untuk menonton saja, menonton kehebatan ketuanya coy. Dan kalau memang ketuanya butuh bantuan, gua harap mereka sebagai anggota lihat mau menolong Pak Hyungsuk saat melawan Jijang. Karena menurut gua kalau Pak Hyungsuk 1 lawan 1 melawan Jijang terus menang itu kayak terlalu overpower, kalau nggak gitu plot armornya yang terlalu tebel guys. Soalnya nggak mungkin untuk Pak Hyungsuk yang sekarang untuk mengalahkan Jijang itu menurut gua masih nggak mungkin untuk 1 vs 1 ya. Kalau untuk keroyokan mah bisa. Oke guys, kita lanjut ke teori coy. Teori yang pertama, telapak tangan Jijang. Teori telapak tangan Jijang. Setelah video kemarin ada yang aneh dengan telapak tangan Jijang, kita akhirnya diperlihatkan telapak tangan Jijang yang sebenarnya. Di situ terlihat banyak sekali luka di telapak tangan Jijang. Gue berspekulasi kalau telapak itu terluka bukan karena Lee Ji-hoon, melainkan karena latihannya yang begitu keras. Ya, meskipun lukanya mirip sama dengan Raja Pyeongtaek, Lee Ji-chang kan tangan kanannya sangat kuat. Jadi itu bisa jadi disebabkan oleh latihannya dan bukan karena Lee Ji-hoon. Menurut gua guys, pasti ada bagian tubuh lain yang dibuat cacat atau jadi watermark oleh Lee Ji-hoon. Karena kalau tangan aja kayak gitu, soalnya Jijang kan tangan kanannya sering digunakan, pasti lecet-lecet kan, nggak mungkin mulus kan. Nah gitu sih menurut gua guys. Jadi itu bukan dikarenakan oleh DG, melainkan oleh latihannya. Sedangkan luka yang disebabkan oleh DG itu masih belum diperlihatkan. Nah menurut kalian luka apa guys yang diderita oleh Jijang ini? Komen di bawah ya. Oke, untuk teori yang kedua, kemungkinan ini masih kemungkinan kecil ya. Saat PHS sudah bisa membocokkan Jijang, nanti PHS kecil tiba-tiba pingsan. Dikarenakan apa? Karena badan yang satunya atau PHS yang besar sudah sadar. Lalu Jai dan Hyunsong datang buat menyelamatkan badan PHS si kecil karena badan itu tiba-tiba pingsan. Pas PHS di badan kedua, dia ngobrol sama Park Jin-young guys. Ya, Park Jin-young dokter gila itu atau bapaknya itu. Dan ternyata Jijang ini punya hubungan baik atau mungkin buruk sama Jin-young guys. Bisa jadi kan Jijang sama Jin-young punya hubungan baik atau buruk. Oke, lanjut. Dan saat PHS Ori sudah sadar, dia langsung bikin Jijang kaget. Dan akhirnya Jijang ikut menyerang Ilhei untuk menemui Jin-young. Kekuatan Jijang akan berguna untuk menghadapi anggota-anggota baik. Nah menurut gue ini tuh bisa masuk akal. Nah menurut kalian gimana guys, teori nomor 2 ini masuk akal nggak? Komen di bawah ya. Oke guys, untuk teori yang ketiga ini teori dari teman gue. Dia bilang gini, berdasarkan perkataan Jonggun, kalau PHS punya mata yang sama dengan PHS yang besar, berarti nggak menutup kemungkinan bahwa PHS kecil bisa memasuki mode BE. Nah, menurut gue guys, teori teman gue ini tuh nggak sepenuhnya dibilang salah. Tapi menurut gue, yang dimaksud Jonggun punya mata yang sama adalah punya mata untuk mengcopy pergerakan, bukan mata untuk memasuki mode BE guys. Menurut Mimin, yang sama antara PHS kecil dan PHS besar adalah mata yang bisa mengcopy pergerakan guys, yang pada dasarnya bakat itu sudah dimiliki oleh PHS kecil guys, gitu jadinya. Oke guys, segini dulu poin-poin dan juga teori yang berasal dari gua dan teman-teman gua ya kan. Apabila kurang lebihnya gua mohon maaf. Apabila kalian punya teori yang menarik, silahkan disampaikan di kolom komentar coy. Mari kita berteori bersama coy. Oke, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari gua. Oke guys, see you the next video. Bye 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 bro, bye bye. せーのでもそんなんじゃダメ